Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti Zoom pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Umar Palmer Nizar selaku dosen pengampu dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai MSDS atau Material Safety Data Sheet tentang Laboratorium Kimia Fisika. Sebelum itu izinkan saya dan kelompok memperkenalkan diri. Saya Mifah Hemalevika dengan NIM 2103650 sebagai moderator. Saya Mutiara Anissa dengan NIM 210365152 sebagai penyaji. Saya Kica Sari Hamdani dengan NIM 21036149 sebagai penyaji. Baiklah, marilah kita mulai presentasi kita pada hari ini. Silakan kepada Mutiara Anissa untuk share screen. Baik, materi pertama mengenai kloroform akan dijelaskan oleh Kica Sari Hamdani. Kepada Kica Sari Hamdani dipersilahkan. Kloroform atau CHCl3. Produk kimia dan identifikasi. Nama produk kloroform, sinonim trichlorometana, metana. Nama kimia kloroform. Formula kimia CHCl3. Identifikasi bahaya. Efek kesehatan akut. Bahaya jika terjadi kontak dengan kulit atau iritasi. Kontak dengan mata, iritasi, terhirup, dan tertelan. Efek kesehatan kronis. Efek karsinogenik. Efek mutagenik terhadap sel somatik mamalia dan bakteri. Pemaparan dengan produk dapat menyebabkan kerusakan organ yang terpapar. Pertolongan pertama. Kontak dengan mata. Cek dan lepas lensa kontak jika ada. Segera basuh mata dengan air panas atau dingin selama 15 menit. Kontak dengan kulit. Segera basuh kulit dengan air. Tutupi kulit yang teriritasi dengan emolien. Lepas sepatu atau baju yang terkontaminasi. Cuci baju dan sepatu sebelum dipakai ulang. Kontak kulit serius. Cuci dengan sabun disinfektan dan tutupi kulit yang teriritasi dengan krim antibakteri. Terhirup. Segera hirup udara segar. Jika tidak dapat bernafas, beri nafas buatan. Jika sulit bernafas, beri oksigen. Terhirup serius. Segera evakuasi korban ke daerah yang aman. Longgarkan pakaian yang ketat, seperti dasi, sabu, atau waistband. Jika sulit bernafas, beri oksigen. Jika korban tidak bernafas, beriresusitasi atau upaya penyadaran mulut ke mulut. Perhatian, akan berbahaya jika orang yang upaya penyadaran mulut ke mulut saat bahan yang tertelan bersifat toksik dan korosif. Lihat penanggulangan medis. Tertelan. Jangan melakukan vomiting atau pengambilan kembali bahan yang tertelan dalam mulut, kecuali dilakukan oleh personel medis. Jangan memberi apapun melalui mulut ke orang yang tidak sadar. Jika tertelan dalam jumlah besar, panggil dokter. Longgarkan dasi, ikat pinggang, atau waistband. Kebakaran dan ledakan. Sifat produk tidak mudah terbakar. Bahaya ledakan.
Jika terjadi kontak dengan bubuk aluminium, litium, perklorat, pentoksida, bis, dimetilamino, dimetilstanan, kalium, campuran kalium natrium, natrium atau natrium hidroksida atau natrium. Penanganan dan penyimpanan. Penanganan, jangan ditelan, jangan dihirup gas atau spray. Pakai pakaian pelindung. Dalam ventilasi yang tidak mencukupi, pakaian peralatan pernapasan. Jika tertelan, segera minta pertolongan medis dan perlihatkan label atau tempat penyimpanan. Hindari kontak dengan mata dan kulit. Jauhi dari logam dan alkali. Penyimpanan, selalu tutup rapat tempat penyimpanan. Simpan wadah dalam daerah dingin dan berventilasi cukup. Simpan dalam wadah kedap cahaya. Wadah akan berbahaya saat sudah tidak ada lagi kloroform atau wadah kosong. Karena terdapat residu, cair atau uap. Ambang batas bau gas kloroform 250 mg per proteksi personal atau kontrol pemaparan. Kontrol teknik, sediakan ventilasi exhaust supaya konsentrasi uap udara tetap di bawah ambang batas. Pastikan tempat pencucian dan shower dekat dengan lokasi kerja. Proteksi personal. Basuh goggle, jas laboratorium, pastikan untuk memakai respirator yang telah tersertifikasi, sarung tangan. Proteksi personal dalam kasus tumpah besar. Basuh goggle, pakaian lengkap, respirator uap, sepatu bot, sarung tangan untuk menghindari produk terhirup. Gunakan peralatan pernapasan, konsultasikan dengan spesialis sebelum menangani produk. Batas pemaparan. TWA 10 ppm Australia. Penghirupan TWA 2 ppm from OSHA PEL United States. Penghirupan TEL 9,78 mg per meter kubik dari penghirupan NIOS-TEL, 2 ppm dari penghirupan NIOS TWA 9,78 mg per meter kubik dari OSHA PEL United States. Penghirupan TWA 10 ppm dari ACGIH TLP United States 1999. Penghirupan TWA 2 ppm United Kingdom. Penghirupan TWA 9,9 mg per meter kubik United Kingdom. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kemudian materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu sifat kimia dan sifat fisiknya. Bentuk fisiknya yaitu berupa cair, memiliki bau seperti eter, tidak menyebabkan iritasi. Kemudian dirasa, membakar, dan manis. Berat molekulnya yaitu 119,38 gram per mol. Warna berupa tidak berwarna dan jernih. Titik didih 61 derajat Celcius. Titik leleh min 63,5 derajat Celcius. Suhu kritis 293,33 derajat Celcius. Gravitas spesifik 1484. Meter sama dengan 1. Kemudian tekanan udara, yaitu 21,1 kPa.
kerapatan udara 4,36. Koefisien destilasi air atau minyak, produk lebih larut dalam minyak. Kelarutan yaitu lebih larut dalam air dingin. Data kestabilan dan reaktivitas. Kestabilan itu produk sangat stabil. Keadaan tidak stabil yaitu ketika terkena cahaya material non-kompatibel. Kemudian inkompatibilitas dengan bahan lain, reaktif terhadap logam dan alkali. Dan korosivitas, tidak korosif dengan adanya kaca. Reaktivitas, sensitif terhadap cahaya. Inkompatibel dengan trisopropil, fosfin, aseton, bisilan, fluorin, basa kuat logam reaktif, atau aluminium, magnesium dalam bentuk padat, kemudian cahaya. Lalu informasi toksikologi. Efek kronis yaitu efek karsinogenik, efek mutagenik terhadap sel somatik, mamalia, dan bakteri atau jamur, dapat menyebabkan kerusakan hati, jantung, dan ginjal. Efek toksik yaitu bahaya jika terjadi kontak dengan kulit atau iritasi, tertelan, kemudian terhirup. Tanda khusus efek kronis dapat mempengaruhi material genetik atau kemungkinan mutagen, dan dapat menyebabkan efek reproduktif atau embriotoksisitas dan fototoksisitas. Karsinogenik atau tumorigenik dan teratogen berdasarkan data hewan. Kemudian tanda khusus efek toksik. Efek kesehatan akut pada kulit, menyebabkan iritasi kulit dan terbakar. Kemudian pada mata, menyebabkan iritasi mata, kerusakan korneal epitelium. Kemudian terhirup, menyebabkan iritasi sistem respirasi atau membran mucous. Dapat menyebabkan depresi, kelelahan, pusing, gugup, rasa berputar-putar, euforia, kehilangan koordinasi, lemah, halusinasi, kontraksi otot, anestetik, sakit kepala atau sistem syaraf, anoreksia, dan kemungkinan koma dan kematian. Kemudian dapat mempengaruhi ginjal, hati, dan gastrointestinal. Kemudian jika tertelan menyebabkan iritasi gastrointestinal. Dapat mempengaruhi hati, sistem urin atau ginjal, respirasi, sistem syaraf atau sama dengan gejala terhirup, dan jantung. Lalu potensial efek kronis. Jika terhirup, pengulangan penghirupan dapat mempengaruhi hati atau hepatitis, hepatoselular, nekrosis, metabolisme atau kekurangan berat badan, kemudian respirasi, fibrosis, pneumokonosis, sistem syaraf sentral, sama dengan gejala terhirup akut, darah, sistem muskuloskeletal, dan ginjal. Ketertelan pengulangan penalanan dapat mempengaruhi hati, ginjal, metabolisme, atau kekurangan berat badan, sistem endokrin, dan darah atau perubahan jumlah sel. Yang terakhir yaitu informasi ekologi. Ekotoksisitas dalam air dengan 43,8 mg per L. Kemudian toksisitas produk biodegradasi atau produk degradasi bersifat toksik sama dengan produk asli. Kemudian informasi transport. Kuantitas maksimum pada area penumpang yaitu 5 liter, kuantitas maksimum pada area kargo yaitu 60 liter, tipe wadah yaitu botol, berat neto unit yaitu 0,3 ton. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Mutiara Anissa. Kepada Mutiara Anissa dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman saya tadi. Selanjutnya, aseton atau CH3COCH3. Karakteristik bahan dapat dilihat dari gambar. Simbol bahaya sangat mudah berbahaya dan iritan. Rumus molekulnya CH3COCH3. Karakteristik fisika, keadaan fisik dan penampilan cair, berbau,
karakteristiknya berbau, tidak berwarna, titik didih 56,2 derajat Celcius atau 133,2 derajat Fahrenheit. Titik leburnya min 95,35 derajat Celcius atau min 139,6 derajat Fahrenheit. Karakteristik kimia, sangat mudah larut dalam air dingin, berat molekul 58,08 gram per mol, densitas sama dengan 0,79 gram per centimeter kubik. Identifikasi bahaya, sangat mudah menyala, mengiritasi mata, pemaparan yang berulang dapat menyebabkan kulit kering dan pecah-pecah. Yang terakhir, uap dapat menyebabkan ngantuk dan pusing. Selanjutnya, gejala dan efek samping. Gejala dan efek paling penting. Yang pertama, setelah kontak dengan mata, menimbulkan air mata, konjungtivitas, mata merah, mata pada konjungtivitas mata. Persentuhan kulit berupa merah lokal memiliki efek penghilangan lemak di kulit. Setelah proses pencernaan, bisa terjadi iritasi dan muntah-muntah. Setelah terhirup, terjadi batuk, nyeri, tersedak, dan kesulitan bernafas, menyebabkan iritasi ringan hingga sedang dan bisa terjadi sakit kepala atau pusing. Selanjutnya, tindakan pertolongan pertama. Yang pertama, jika terhirup, iritasi pada sistem pernafasan, pindahkan korban ke tempat dengan udara yang segar dan biarkan beristirahat. Berikan bantuan pernafasan atau bantuan oksigen bila dibutuhkan, dan bila tidak sadarkan diri, segera hubungi dokter. Selanjutnya, kontak dengan kulit. Segera lepaskan pakaian yang terkena bahan, cuci bagian yang terkena bahan dengan sabun dan air. Bila iritasi kulit masih berlanjut, silakan hubungi dokter. Selanjutnya, kontak dengan mata. Yang pertama, lepaskan lensa kontak. Bilas dengan air hangat selama 10 menit. Bila gejala masih berlanjut, hubungi dokter. Jika tertelan, cuci mulut dengan air. Minum 2 gelas air atau susu bila korban masih dalam keadaan sadar. Jangan pernah memberikan sesuatu untuk diminum bila dalam keadaan tidak sadarkan diri. Selanjutnya, tindakan pencegahan untuk penanganan yang aman. Yang pertama, penyediaan ventilasi yang cukup. Tindakan untuk mencegah kebakaran serta terbentuknya aerosol dan debu. Jauhkan dari sumber pembakaran, tidak boleh merokok, lakukan dengan hati-hati dan tindakan melawan lucutan statis. Karena bahaya eksplosi, cegah kebocoran uap ke gedung bawah tanah, cerobong dan selokan. Selanjutnya, stabilitas dan reaktivitas. Yang pertama, reaktivitas. Resiko penggapaian uap dapat membentuk campuran eksplosif dengan udara. Selanjutnya, stabilitas kimia. Material stabil dalam kondisi penyimpanan dan penanganan suhu dan tekanan ambien normal terantisipasi. Selanjutnya, kondisi yang harus dihindari. Jika diketahui tidak ada kondisi spesifik yang harus dihindari. Material yang tidak cocok adalah material yang berbahan plastik. Selanjutnya, informasi toksikologi. Yang pertama, efek beracun pada manusia. Berbahaya dalam kasus kontak kulit atau iritan, menelan, inhalasi. Sedikit berbahaya dalam kasus kontak kulit atau permeator. Selanjutnya, keterangan khusus pada efek kronis pada manusia. Dapat mempengaruhi materi genetik atau mutagenesis berdasarkan studi dengan ragi atau Escherichia's bakteri dan sel-sel fibroblast hamster. Dapat menyebabkan efek reproduksi atau fertilitas berdasarkan studi hewan. Mungkin berisi sejumlah benzana dan formaldehid yang mungkin dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara Anissa dan Kica Saryamdani. Berakhirlah materi kita, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.